Living Teens, balik lagi di ibadah minggu pagi hari ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. What virgin lies beyond the stars? Whose dazzling height too fast to climb? I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept love. My heart beating, my soul beating, I found my life. When I lay it down, upward falling, spirit soaring, I touch the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your scars? This gift of freedom gold can buy. I bought the world and sold my heart. You traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing, I found my life. When I lay it down, upward falling, spirit soaring, I touch the sky. When my knees hit the ground, find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your hub again, and my soul will dance on the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your hub again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing, I found my life. When I lay it down, upward falling, spirit soaring, I touch the sky. When my knees hit the ground, find me here in my soul again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again. Everything I am, in the hearts of forever. Upward falling, spirit soaring, I touch the sky. When my knees hit the ground. God of creation, there at the start, before all beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark, it flares out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born.
In the vapor of your breath the planets form. If the stars were made to worship, so will I can see your heart in everything you've made. Every burning star a sign of fire of grace. If creation sings your praises, so will I. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion galaxies are born, evolving in pursuit of what you say. If it all reveals your nature, so will I can see your heart in everything you say. Every part of the sky a canvas of your grace. If creation still obeys you, so will I. And as you speak, 100 billion galaxies appear. When you lost your life so I could find it here. If you let the grave behind you, so will I can see your heart in everything you've done. Every part designed in work of art called love. If you gladly choose surrender, so will I can see your heart with 8 billion defaced. Every precious one, a child you died to save. If you live your life to love them, so will I. Shalom rekan-rekan muda Living Teens. Jangan kebalik nih Living Kids nih ya. Teman-teman muda Living Teens yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Kak Peter akan memberikan sharing mengenai satu kabar baik buat teman-teman, bahwa teman-teman punya satu nama yang teman-teman bisa selalu andalkan. Punya satu nama yang begitu luar biasa. Siapakah dia? Ya kan? Tunggu dulu. Sebelum kita sharing, sebelum saya menguatkan teman-teman, sebelum saya menyampaikan kabar baik, kita semua lipat tangan dan kita berdoa dulu.
Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya ada satu kabar baik buat kami, karena kami tahu Tuhan, setiap kali kami membuka Injil kebenaran, maka ada kasih karunia yang baru, ada kekuatan yang baru, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, singkapkan hal-hal yang baru buat generasi muda yang mendengarkan firman ini. Biarkan kami tahu anak-anak muda ini bisa menjadi anak-anak muda yang hebat, bisa menjadi anak-anak muda yang kuat, bisa menjadi anak-anak muda yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Lebih keras lagi, sama-sama katakan amin, ya kan? Meskipun kita masih di rumah ibadahnya, sekolahnya masih di rumah, tapi saya percaya anak-anak muda itu harus antusias, ya kan? Katakan sama Kapiter 1 2 3, antusias. Ya, enggak. Harus lebih kuat lagi, sama-sama katakan saya harus antusias. Oke. Nah, teman-teman muda yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kalau teman-teman ditanya nanti sama mama papa, ditanya sama mama papanya, hari ini Living Room Community Church firmannya soal apa? Saya beri judul khotbah saya minggu ini dalam nama Yesus, ya kan? Dalam nama Yesus. Iya, betul sekali. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, atau sama-sama kita buka handphone kita yang di dalamnya ada Alkitab. Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Oke. Filipi 2 ayat yang 9 sampai yang 11. Yang sudah dapat sama-sama katakan oke. Oke, saya masih tunggu. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Oke, semua sudah dapat. Kapiter akan bacakan buat teman-teman, tapi saya mau teman-teman di rumah juga membacakan ini dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring. Oke? 3, 2, 1. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, supaya apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan dengan segala lidah mengaku apa saudara? Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, sangat luar biasa teman-teman. Di sini saya suka banget kata dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, saudara. Yesus Kristus bukan hanya sekedar nabi, Yesus Kristus bukan hanya sekedar rasul, tapi dia adalah Tuhan. He is a God. Ya, dia Tuhan, dia juru selamatmu. Dan gini saudara, nama Yesus punya kuasa. Nama Tuhan Yesus punya kekuatan, ya kan? Jadi kalau hari ini anak-anak muda lagi sedih, kalau anak-anak muda sedang down, saudara nggak bisa andalkan apa-apa, ada satu pribadi yang saudara bisa andalkan, ada satu pribadi yang saudara bisa selalu sebut namanya. Bukan nama orang tuamu, bukan nama pendetamu, mungkin bukan nama gurumu, mungkin bukan nama temanmu, tapi satu nama yang begitu powerful, yang di dalamnya semua bertukuk lutut. Namanya siapa? Nama Yesus Kristus, saudara. Katakan amin, saudara. Yes, nama Tuhanmu Yesus Kristus punya begitu banyak kegunaan, punya begitu banyak fungsi, saudara. Ya kan? Jangan saudara hari ini, aduh, saudara sedang pusing, saudara ngeluh. No. Ketika saudara sedang pusing, ketika saudara sedang galau, ketika saudara sedang drop, mungkin ketika mama papamu drop, ketika saudaramu sedang dihadapi dengan satu masalah, saudara, ingat saudara, ada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, yang dimana seluruh bumi bersama isinya. Di bumi itu isinya ada berkat, ada masalah, ada kegundahan, ya kan? Di dalam semua itu bertekuk lutut di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Oke? Jadi saya percaya nama Yesus ini nggak sembarangan, namanya luar biasa, saudara. Ya kan? Nama Yesus bisa mengusir banyak kegundahan. Bahkan Yesus di dalam perjalanannya, kalau kita dibaca di Matius, Markus, Lukas, di Yohanes, nama Yesus mengusir setan. Nama Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Nama Yesus bahkan bisa membangkitkan orang yang mati, saudara. Nama Yesus berkuasa. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Kapiter punya 5 poin yang penting sekali, dan saya mau bagikan hari ini buat saudara, ya kan? Ya kan? Nah, kalau saudara punya handphone boleh dicatat, saudara. Kenapa? Karena ini penting banget. Ini kunci, ini rumusan buat kalian orang-orang muda yang percaya.
kepada Yesus Kristus, saudara. Karena saya mau kasih tahu, Tuhanmu bukan hanya Tuhan yang diam di atas sorga, tapi Tuhan yang datang mengetuk setiap hati saudara, ingin dekat samamu, ingin memelukmu, ingin mengasihimu. Oke? Kalau kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat ke-5, saudara, saya nggak bacakan. Yang pertama, seberapa powerful nama Tuhan. Seberapa powerful nama Yesus. Yang pertama, nama Yesus memberikan keselamatan. Yang dicatat, saudara. Ya, saya tunggu. Yang pertama, nama Yesus memberikan keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang dapat memberikanmu keselamatan kecuali nama Yesus Kristus, saudara. Nama Yesus, nama Tuhanmu dapat memberikan engkau keselamatan. Wow, ini gini, saudara, orang kalau mau cari duit bisa cari. Di luar Tuhan pun orang bisa banyak duit. Di luar Tuhan pun orang pintar. Tapi di luar Tuhan nggak ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Dan saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang memiliki keselamatan. Ini kunci. Dari muda kita sudah tahu bahwa nama Tuhan saya, Tuhan Yesus, memberikan keselamatan. Yang kedua, yang pertama, nama Yesus memberikan keselamatan. Oke? Yang kedua, nama Yesus memberikan kemenangan, saudara. Yesus bukan hanya memberikan engkau selamat. Yesus bukan hanya memberikan engkau dari neraka dipindahkan ke surga. No, tapi Tuhan Yesus memberikan engkau kemenangan, saudara. Katakan sama saya, kemenangan. Katakan lebih kuat lagi, kemenangan. Katakan, saudara, dalam hatimu, saya anak muda yang menang. Katakan lebih keras, saya anak muda yang menang. Engkau bukan anak muda yang kalah. Engkau bukan anak muda kelas 2. Engkau bukan anak muda yang biasa-biasa aja. Tapi kok aku dilahirkan dari keluarga yang biasa. Tapi kok papaku biasa-biasa aja. Tapi kok aku di sekolah nggak pintar. Enggak. Engkau punya kelebihan. Engkau punya kekuatan yang begini. Mungkin hari ini engkau belum mengetahuinya, tapi saya kasih tahu, saudara, ketika engkau mengerti, nama Yesus memberikan engkau kemenangan, saudara. Nama Yesus memberikan engkau kemenangan. Nggak stop sampai di situ. Karena saya bilang gini, semua kemenangan selalu ada yang namanya pertandingan, saudara. Kalau hari ini engkau mau menyerah, kasih tahu sama dirimu, Peter, ya kan, sebut namamu, ya. Sebut namamu, Peter, kamu bukan orang-orang yang pengecut. Kamu bukan orang-orang yang mengalah. Kamu bukan orang-orang kelas 2. Kamu adalah orang yang memiliki mental juara. Kenapa? Karena nama Yesus memberikan kemenangan. Tapi ingat, kemenangan bukan barang gratisan. Ya, kemenangan yang diberikan hanya gratis itu menurut saya tidak ada artinya. Oke? Tetapi selalu saya bilang, ketika ada kemenangan, selalu ada yang namanya pertandingan. Anak-anak muda, wake up. Anak-anak muda, bangkit. Ketahuilah bahwa engkau sedang ada dalam track yang dinamai pertandingan. Termasuk saya. Saya punya pertandingan, engkau punya pertandingan, orang tuamu punya pertandingan, temanmu punya pertandingan. Tapi ketahuilah bahwa engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena nama Yesus, nama yang memberikan kemenangan. Yang pertama, nama Yesus memberikan keselamatan. Yang kedua, nama Yesus memberikan kemenangan. Yang ketiga, saudara. Saudara mungkin di rumah boleh buka Kisah Para Rasul 2 ayat ke-38. Oke. Nama Yesus adalah nama yang memberikan kekuatan karunia, saudara. Oke? Kekuatan karunia ini sangat penting, saudara. Engkau bukan hanya diberikan nama Yesus bukan hanya sekedar untuk memberikan mujizat, no. Tapi nama Yesus memberikan engkau kekuatan untuk memiliki karunia, saudara. Dalam hidupmu ada karunia, saudara. Mungkin ada saudara menatap saya dan berkata, Kak, tapi karunia saya satu. Bukan seberapa banyak karuniamu, tapi bagaimana engkau memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan. Oke? Bahkan di Alkitab ada yang punya 1 talenta, ada yang punya 2 talenta, ada yang punya 5 talenta. Apakah yang punya 2 talenta itu apa yang punya 5 talenta lebih hebat dari yang 2 talenta? Enggak, Tuhan nggak pernah bilang yang 5 talenta lebih hebat. Tapi bagaimana mereka yang punya 2 talenta, yang 5 talenta, mereka memaksimalkan kehidupannya. Dan saya ketahuilah, saudara, bahwa nama Yesus adalah nama yang memberikan engkau karunia. Yang keempat, saudara, nama Yesus adalah nama yang memberikan pertolongan buat kehidupan kita. Ketahuilah, saudara, corona sedang tinggi-tingginya. Bahkan saya berpesan, saudara, ya kan, buat anak-anak muda, kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar. Ya, kalau bisa melalui online, lebih baik lewat online. Karena nih, habis lebaran, corona angka semakin tinggi. Saya percaya, tapi
Di tengah situasi yang semakin tidak menentu, di tengah situasi yang sedang sulit, di situasi yang terhimpit, saya percaya ada satu nama yang memberikan pertolongan, saudara, yaitu nama Yesus Kristus. Percayalah, ketahuilah bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya untuk engkau. Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang selalu membuka hatinya untuk engkau. Tuhan yang kau sembah adalah ketika engkau angkat tangan, percayalah bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang menurunkan tangannya untukmu. Ketahuilah bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang mencintaimu dan mengasihimu. Ketika engkau sedang ada di titik terendah di dalam kehidupanmu, Tuhan ada di situ menemani hidupmu, saudara. Ya kan? Ketika engkau sedang gundah gulana, ketahuilah bahwa Tuhan tetap ada dan Tuhan tidak meninggalkanmu. Bahkan satu langkah mundur pun Tuhan tidak menyerah buat kehidupanmu. Ketahuilah Tuhan selalu menolong kehidupan Anda. Itu ada di Matius 1 ayat 23, teman-teman boleh baca. Yang kelima, yang terakhir, saudara, nama Yesus, saudara. Wow, ini yang paling powerful. Nama yang memberikan pengampunan dan kasih. Nama Yesus ini bukan nama yang penuh dengan ketakutan, saudara. Ketika saudara dengan nama Yesus, ada satu kasih, saudara, yang begitu besar. Makanya, apa alasan Yesus turun, saudara? Makanya pada pernah anak muda tanya sama saya, kok apa alasan Tuhan yang katanya dia Tuhan, tapi kenapa dia harus turun ke bumi untuk keselamatan kita? Dia bisa suruh orang, oke. Saya terima dan saya jawab gini. Tuhan Yesus turun ke bumi bukan untuk engkau sembah menjadi Tuhan. Tidak engkau sembah pun dia tetap menjadi Tuhan. Ya, Yesus tidak dipanggil tidak dipanggil Tuhan pun dia tetap Tuhan. Dia tetap anak Allah. Dia tetap satu-satunya juru selamat yang hidup. Tetapi dia turun ke atas dunia bukan untuk dirinya. Dia menanggalkan segala jabatannya, dia menanggalkan segala kehidupan yang enak di sorga. Dia turun ke dunia bukan untuk dia disembah, tetapi untuk saya dan saudara. Karena apa? Karena begitu besar kasihnya untuk dunia ini, untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Makanya saya bilang, saudara, ketika engkau sedang ada di titik terendah, ketahuilah bahwa nama Yesus bukan nama yang penuh dengan penghukuman, tapi nama yang penuh dengan kasih. Ya kan, hari-hari ini ketahuilah bahwa kalau ada temanmu yang sedang gundah, kalau ada temanmu yang sedang ada masalah, kasih tahu dia, saudara, bahwa ada satu pribadi yang selalu memberikannya kasih, yaitu pribadi ini bernama Yesus Kristus, yang punya nama yang luar biasa, saudara. Oke, nama ini bukan nama yang menakutkan, nama ini bukan nama yang menyeramkan, tapi nama ini nama yang menenangkan, karena dia selalu memberikan kasihnya kepada kita semua. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini andalkan Tuhan. Dari muda andalkan Tuhan. Tuhan tidak berhutang kepada anak-anaknya. Tuhan selalu menepati janjinya. Dari muda pegang janji Tuhan. Dari muda percaya sama Tuhan. Hidup maju, hidup berani, hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Saya percaya bahwa anak-anak muda yang hari ini menonton, saudara akan menjadi anak-anak muda yang hebat di depan. Kenapa? Karena dari muda saudara memegang, mengerti, saya tahu saya punya nama Tuhan yang begitu luar biasa. Oke? Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.